Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Asad Taufik Hidayat dengan NIM 2408030336. Di sini saya akan membuat satu video micro teaching dari mata kuliah materi IPS MISD yang diampu oleh Ibu Dr. Yulia Setiwahyuni SPD MPD. Dan adapun judul yang saya ambil di sini adalah yaitu peran pasar dalam ekonomi masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan diskusi. Siapa yang menentukan harga barang, penjual, pembeli, atau pasar? Pada awal pembelajaran, kita diajak berpikir tentang kegiatan jual beli di pasar. Harga barang biasanya ditentukan oleh penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar. Kadang harga bisa menjadi lebih murah atau tetap sesuai kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pasar memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke definisi pasar atau pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Pasar tidak hanya berupa pasar tradisional, akan tetapi juga bisa berupa supermarket, minimarket, atau bahkan toko online yang ada di internet. Di pasar, orang dapat membeli kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, alat sekolah, dan lain-lain. Pasar membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita masuk ke fungsi pasar. Yang pertama, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar menjadi tempat bertemunya orang yang menjual barang dan orang yang membeli barang. Contohnya, ibu membeli sayur di pasar dari pedagang sayur. Dan yang kedua yaitu penentu harga barang. Harga barang di pasar ditentukan oleh jumlah barang dan banyaknya pembeli. Contohnya, jika banyak orang ingin membeli mainan, harga mainan bisa naik. Dan yang ketiga yaitu sarana distribusi barang. Pasar membantu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Seperti padi dari petani dijual ke pasar lalu dibeli masyarakat. Dan yang keempat yaitu sarana promosi. Penjual dapat memperkenalkan barang baru kepada pembeli. Contohnya, pedagang menawarkan makanan atau minuman baru di pasar. Kita lanjut ke permintaan atau demand. Permintaan merujuk pada keinginan konsumen untuk membeli barang pada berbagai tingkat harga. Permintaan adalah keinginan seseorang untuk membeli barang. Jika harga barang murah, biasanya banyak orang ingin membeli. Tetapi jika harga barang mahal, jumlah pembeli biasanya berkurang. Contohnya, saat harga es krim murah, banyak anak membeli es krim. Dan saat harga es krim naik atau mahal, pembeli menjadi lebih sedikit. Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama harga barang, yang kedua uang yang dimiliki pembeli, dan yang ketiga selera masyarakat. Kita lanjut ke penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Jika harga barang naik, penjual biasanya ingin menjual lebih banyak barang karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya, saat harga mangga mahal, pedagang biasanya membawa lebih banyak mangga ke pasar. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu yang pertama ada biaya produksi, yang kedua teknologi, ketiga harga barang, dan yang keempat tujuan
penjual. Baik, kita lanjut ke keseimbangan harga atau equilibrium. Keseimbangan harga tercapai ketika jumlah permintaan sejalan dengan jumlah penawaran. Pada titik keseimbangan ini, harga pasar dan kuantitas barang yang diperdagangkan ditentukan secara optimal. Jika harga berada di atas atau di bawah keseimbangan, dapat terjadi surplus, di mana barang menumpuk, atau kekurangan, di mana barang menjadi langka. Keseimbangan harga terjadi ketika jumlah barang yang dijual sama dengan jumlah barang yang dibeli. Pada keadaan ini, yaitu penjual merasa untung, pembeli merasa harga sesuai, dan yang ketiga, barang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Contohnya, jika ada 20 roti dijual dan semua roti habis dibeli dengan harga yang sesuai, berarti terjadi keseimbangan harga. Dan yang terakhir, kita masuk ke kesimpulan. Harga di pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga, pendapatan, dan selera konsumen. Sementara itu, penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan lain-lainnya. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pasar memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, karena melalui pasar, distribusi barang dan jasa dapat terjadi secara efisien. Pesan untuk siswa, kita harus belajar menghargai kegiatan ekonomi di pasar, karena pasar membantu kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah. Baik, seginilah yang bisa saya sampaikan. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.